Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Trigroup dimanapun Anda berada, salam dahsyat, salam luar biasa, dan salam perkasa. Masih bersama saya Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi bagaimana monitoring persiapan brooding, karena brooding adalah hal yang amat sangat penting terkait dengan pemeliharaan broiler modern. Ikuti saya dalam video ini sampai video ini berakhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pemeliharaan ayam selalu diawali dengan standar operating prosedur sejak masa kosong kandang, masa persiapan check-in, dan masa penerimaan DOC. Pada kesempatan video kali ini kita akan menzoom lebih rinci bagaimana persiapan check-in menjelang penerimaan DOC di kandang. Karena masa-masa kritis ini kita harus hadir untuk mengkonfirmasi sejauh mana persiapan yang dilakukan agar betul-betul optimal pada masa pemeliharaan ayam di kandang. Dan pada kesempatan spesial kali ini saya hadir di suatu kandang ayam close house dengan desain modern. Kandang yang merupakan hotel bintang 5 ini dilengkapi dengan sarana pemeliharaan yang modern. Tentunya hal ini sangat mendukung ketercapaian performa manakala persiapan operasional teknis benar-benar dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang ada dengan tetap berorientasi kepada kenyamanan ayam. Ikuti video ini dari awal sampai akhir, dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar setiap kali ada pemberitahuan video baru dapat segera mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan yang ada. Oke, let's enjoy the show. Oke guys, setelah kita melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai di salah satu hotel mewah buat ayam yang ada di kandang. Ini adalah kompleks perhotelan yang sangat mewah dan cukup modern. Oke, sampai. Begitu masuk sudah ada gerbang biosecurity. Oke, seperti yang sudah kita harus diguyur dulu masuk ke gerbang biosecurity untuk keamanan kandang. Ini adalah salah satu prosedural yang mutlak dilakukan ketika kita akan memasuki farm yang cukup besar. Kita stay dulu di sini sekitar 2 menit untuk diguyur dengan air yang mengandung disinfektan sehingga kuman-kuman yang ada di mobil ini bisa terbunuh dengan pemberian disinfektan di area masuk kandang. Oke, selamat datang di hotel ayam broiler modern. Setelah kita memasuki area farm, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan persiapan check-in yang ada di luar kandang. Pastikan situasi lingkungan bersih, betul-betul semak-semak, rumput-rumput, serta hal-hal yang berpotensi menjadi karier penyakit sudah betul-betul dirapikan dan dibersihkan. Tidak hanya itu, semua sarana dan prasarana terkait dengan semua karyawan yang ada di farm ini harus betul-betul sudah rapi dan sudah bersih, sehingga memberikan kenyamanan yang ekstra bagi para karyawan dan semua tim produksi yang ada di kandang ini. Pastikan setiap sudut kandang semua dalam kondisi yang rapi dan bersih, bebas dari hal-hal yang mengganggu produktivitas kerja. Kenapa hal ini harus benar-benar dikonfirmasi sebelum kedatangan ayam? Karena setelah kedatangan ayam di kandang, fokus dari semua tim produksi akan fokus terhadap bagaimana ayam nyaman ketika dipelihara di dalam kandang. Setelah semua terkonfirmasi dalam kondisi rapi dan bersih, kita akan segera melakukan pengecekan kondisi di dalam kandang. Nice. A few moments later.
Oke guys, kita akan masuk ke dalam hotel ayam, dan di sini sebelum kita masuk kita disemprot dulu. Begitu ini pintu dibuka, sudah ada spuyer di mana kita masuk harus tersemprot oleh spuyer terlebih dahulu. Ikuti saya terus. Oke, grup dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini saya ada di kandang yang memang mirip dengan desain hotel untuk ayam broiler modern. Persiapan chicken yang matang ini akan sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan. Bahkan tidak cuma sekedar keberhasilan di masa brooding, namun keberhasilan sampai ayam dipanen. Ikuti saya dalam rangka memonitor persiapan chicken hingga video ini berakhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan pemeliharaan broiler adalah sangat bergantung pada masa brooding, sehingga kita harus betul-betul paham apa tujuan brooding itu sendiri. Berdasarkan referensi yang terpercaya, tujuan brooding yang paling penting adalah bagaimana mengoptimumkan jumlah pakan yang terkonsumsi pada awal-awal minggu. Selain itu juga pertumbuhan rangka, kemudian sistem kardiovaskuler dan pencernaan menjadi titik kunci bagaimana brooding bisa optimal di minggu pertama. Selain itu, tanpa brooding yang baik, sama-sama kita pahami performa akan terganggu pada minggu-minggu berikutnya. Sehingga kita banyak berharap dengan optimalisasi brooding di fase awal ini bisa menunjang perkembangan ayam pada minggu-minggu berikutnya. Berdasarkan seminar Ross 2005 terkait dengan pengaruh pertambahan berat badan pada minggu pertama ini amat sangat signifikan pada minggu-minggu berikutnya. Selisih 10 gram di minggu pertama akan berdampak selisih 50-70 gram pada waktu itu. Sementara pada hari ini, broiler modern memungkinkan selisih 10 gram akan berdampak selisih 150-200 gram pada umur 35 hari. Sehingga atas dasar inilah kenapa masa brooding harus betul-betul kita kawal dan kita monitor dengan sebaik-baiknya. Tidak cuma sekedar kelengkapan sarana dan prasarananya, namun lebih jauh dari itu harus betul-betul diperhatikan beberapa aspek penunjang. Yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan ketercapaian suhu dengan mengoptimalkan masa preheating, sehingga saat kedatangan anak ayam situasi kandang sudah benar-benar hangat dan nyaman buat kedatangan anak ayam. Bahkan beberapa referensi menganjurkan masa preheating ini minimal 6-8 jam sebelum kedatangan anak ayam. Bahkan tidak hanya itu, intensitas cahaya di area brooding harus betul-betul termonitor sehingga amat sangat mendukung untuk ayam mengkonsumsi pakan. Hal lain yang tidak kalah penting sebelum kedatangan DOC harus tersedia makanan sebagai bentuk early feeding, sehingga pada saat DOC datang ke kandang langsung siap untuk mengkonsumsi makan yang sudah tersedia sebelumnya. Bahkan menurut Kops, sesuai dengan penelitian yang sudah mereka lakukan, harus sudah disiapkan setidaknya minimal 75 gram per ekor pada 3 kali 24 jam pertama. Menyimak referensi tersebut, bagaimana dengan pelaksanaan di negara kita? Di negara kita sudah banyak yang menggunakan baby chick feeder, di mana baby chick feeder ini mampu menopang kebutuhan pakan bahkan sampai 10 hari pertama. Lalu bagaimana kondisi di kandang ini terkait dengan persiapan check-in, penerimaan DOC, dan situasi kenyamanan pada waktu datang di kandang? Nice. Oke guys, sama-sama kita lihat kondisi ayam tampak nyaman. Ayam makan dan minum secara normal dan tampak tersebar merata. Kalau kita lihat dari persiapan check-in, penerimaan DOC, dan pada sesi ini adalah sesi di mana sudah memasuki masa brooding, kenyamanan ayam terbukti dengan kondisi ayam yang mampu mengkonsumsi makan dan minum dengan optimal. Dan salah satu cara untuk mengkonfirmasi kenyamanan ayam adalah dengan pengecekan tembolok, di mana tembolok ayam ini harus terisi pakan dan air secara proporsional. Dan kebetulan pada saat kita ada di lokasi sedang terjadi proses vaksinasi, di mana ayam secara manual
divaksin satu persatu untuk mendapatkan kekebalan yang optimal sehingga bisa terbebas dari penyakit. Dan pada fase ini tetap terjaga kenyamanan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, demikianlah rekan-rekan Trigroup dimanapun Anda berada. Sekian liputan pada sesi kali ini, di mana pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk melakukan inspeksi mendadak terkait dengan pelaksanaan masa brooding pada masa penting di mana pemeliharaan ayam broiler ini akan ditentukan. Satu catatan penting yang wajib kita perhatikan lebih rinci adalah tata laksana manajemen menjadi kunci pokok agar performa brooding bisa tercapai. Secanggih apapun kandang, sebagus apapun kandang, se-excellent apapun fasilitas yang ada, manakala tata laksana manajemen pemeliharaan tidak dijalankan dengan baik, maka tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian performa. Demikian juga sebaliknya, monitoring terkait dengan tata laksana manajemen akan memberikan dampak yang optimal manakala monitoring tersebut betul-betul dikawal dengan ketat dan juga dimonitor lebih rinci dari waktu ke waktu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam semangat, salam dahsyat, salam perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.